Halo, perkenalkan nama saya Laura Amanda dengan NIM 21400502414. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai leasing atau multi-finance atau biasa disebut dengan perusahaan pembiayaan. Nah, di Indonesia sendiri, lembaga pembiayaan mulai resmi diakui setelah pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu nomor 1251-KMK.013-1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, yang telah diubah kembali terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 448-KMK.017-2000 tentang perusahaan pembiayaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan? Menurut pasal 1/2 Keputusan Presiden, lembaga pembiayaan ini merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Selanjutnya, dalam peraturan tersebut juga ditegaskan mengenai kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan ini. Yang pertama itu ada kegiatan sewa guna usaha atau leasing yang merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara leasing dengan hak opsi atau financial lease maupun leasing tanpa hak opsi untuk digunakan oleh leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dalam setiap transaksi leasing ini melibatkan 3 pihak utama. Yang pertama itu ada pihak lessor yang merupakan perusahaan leasing yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal. Perusahaan leasing ini menyediakan dana kepada pihak yang membutuhkan. Nah, dalam usaha penggadaan barang modal, biasanya perusahaan leasing berhubungan langsung dengan pihak penjual atau supplier dan telah melunasi barang modal tersebut. Jadi, lessor ini bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan memperoleh keuntungan atau memperoleh keuntungan dari penyedia barang modal dan memberi jasa pemeliharaan serta pengoperasian barang modal. Selanjutnya yang kedua itu ada pihak leasing yang merupakan perusahaan atau pengguna barang modal yang dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak leasing. Leasing yang memerlukan barang modal berhubungan langsung dengan lessor yang telah membiayai barang modal dan berstatus sebagai pemilik barang modal tersebut. Nah, barang modal yang dibiayai oleh lessor tersebut kemudian diserahkan penguasaannya untuk digunakan oleh leasing dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya yang ketiga itu ada pihak supplier yang merupakan penjual barang modal yang menjadi objek leasing. Nah, barang modal tersebut dibayar tunai oleh lessor kepada supplier untuk kepentingan leasing. Pihak supplier dapat berstatus perusahaan produsen barang modal atau pihak penjual biasa. Nah, selanjutnya ditinjau dari pihak leasing itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada kapitalis atau financialis
yang merupakan kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha pada akhir masa kontraknya mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Jadi yang tergolong dari kapitalis jika memenuhi salah satu ketentuan berikut. Nah, ketentuan-ketentuannya itu yang pertama itu adanya pemindahan hak milik atas aktiva yang disewakan kepada penyewa atau lisi pada akhir masa lisi. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada mengandung perjanjian yang memberi hak kepada penyewa atau lisi untuk membeli aktiva yang disewakan sesuai dengan harga yang telah disepakati. Yang ketiga itu ada jangka waktu lisi, yaitu sama atau lebih besar dari 75% taksiran umur ekonomis aktiva yang disewakan. Nah, yang terakhir itu nilai tunai atau present value dari uang sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya sama atau lebih besar dari 90% harga pasar aktiva yang disewakan. Selanjutnya ada operating lease yang merupakan kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Nah, jenis leasing ini dapat disebut juga sebagai leasing biasa. Hal itu dikarenakan yang pertama, lessor sebagai pemilik objek leasing menyerahkan objek tersebut kepada lisi untuk digunakan dalam jangka waktu relatif pendek dari umur ekonomis barang modal tersebut. Nah, alasan yang kedua itu karena lisi atas pengguna barang modal tersebut membayar sejumlah sewa secara berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut beserta bunganya. Hal ini juga dikenal dengan sebutan non-full payout lease. Nah, selanjutnya itu ada lisi menanggung segala resiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut. Setelah itu ada juga lisi pada akhir kontrak harus mengembalikan objek lisi kepada lessor. Nah, yang terakhir itu ada lisi dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu. Nah, selain kedua bentuk leasing di atas, ada juga bentuk derivatif dari kedua leasing tersebut, yaitu yang pertama itu ada sell and lease back atau jual dan sewa kembali. Dalam transaksi ini, lisi membeli terlebih dahulu barang modal atas namanya sendiri, kemudian barang modal tersebut dijual kepada lessor dan selanjutnya oleh lisi disewakan kembali dari lessor untuk digunakan kembali bagi keperluan usahanya dalam suatu bentuk kontrak leasing. Nah, biasanya bentuk sell and lease back ini mengambil bentuk financial lease. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada direct finance lease, yaitu sewa guna usaha langsung. Nah, dalam transaksi ini, lessor membeli barang modal sekaligus menyewakannya kepada lisi. Nah, pembelian tersebut dilakukan atas permintaan lisi dan lisi juga yang menentukan spesifikasi dari barang modal tersebut. Nah, selain itu juga dia menentukan harga dan suppliernya. Dengan kata lain, lisi berhubungan langsung dengan supplier dan lessor membiayai kebutuhan barang modal tersebut untuk kepentingan lisi. Yang ketiga itu ada syndicate lease atau sewa guna usaha sindikasi. Nah, dalam bentuk transaksi ini, seorang lessor tidak sanggup membiayai sendiri keperluan barang modal yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya, salah satu leasing company bertindak sebagai koordinator of leasing companies untuk menghadapi lisi dan juga pihak suppliernya. Nah, yang keempat ada leveraged lease,
yaitu merupakan suatu jenis financialist, di mana pihak yang memberikan pembiayaan di samping lessor juga pihak ketiga. Nah, jadi pihak ketiga ini sering disebut dengan credit provider atau debt partisipan. Nah, biasanya dengan leverage grade list ini dapat juga seorang yang disebut manajer, yakni pihak yang melaksanakan tender kepada lisi dan mengatur hubungan dan negosiasi antara lessor, lisi, dan debt partisipannya. Nah, yang kelima itu ada cross border lease yang merupakan leasing dengan mana pihak lessor dan pihak lisi berada dalam dua negara yang berbeda. Nah, selanjutnya itu yang keenam ada net lease yang merupakan bentuk financial leasing di mana lisi yang menanggung resiko dan bertanggung jawab atas pemeliharaan barang dan membayar pajak dan asuransinya. Yang ketujuh ada net lease. Net lease ini merupakan bentuk financial leasing di mana lisi tidak hanya menanggung resiko dan bertanggung jawab atas pemeliharaan barang dan bayar pajak saja. Nah, bahkan lisi di sini juga harus mengembalikan barang kepada lessor dalam kondisi dan nilai seperti pada saat mulanya perjanjian leasing. Lalu yang ke-8 ada full service lease yang merupakan leasing dengan mana pihak lessor bertanggung jawab atas pemeliharaan barang dan membayar asuransi serta pajaknya. Yang ke-9 ada big ticket lease yang merupakan leasing untuk barang-barang mahal, misalnya pesawat terbang, dan dengan jangka waktu yang relatif lama, misalnya itu 10 tahun. Yang ke-9 ada captive leasing yang merupakan leasing yang ditawarkan oleh lessor kepada langganan tertentu yang telah terlebih dahulu ada hubungannya dengan si lessor tersebut. Yang ke-10 ada third party leasing yang merupakan kebalikan dari captive leasing. Dalam transaksi ini, pihak lessor bebas menawarkan leasing kepada siapa saja. Nah, yang ke-11 ada wrap lease yang merupakan jenis leasing yang biasanya pihak lessor ini tidak mau mengambil resiko sehingga jangka waktunya lebih singkat dari biasanya. Yang terakhir itu ada straight payable lease, seasonal lease, dan return of investment lease. Nah, ini itu merupakan perdagangan surat berharga atau perusahaan sekuritas. Terus ada juga anjak piutang atau factoring. Selanjutnya ada usaha kartu kredit atau credit card. Dan yang terakhir itu pembiayaan konsumen atau consumer finance. Nah, jadi sekian pembahasan mengenai leasing atau multi finance atau perusahaan pembiayaan yang dapat saya sampaikan. Kiranya teman-teman yang mendengar dapat memahami, dan sekian pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.